Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia. Kalau kemarin-kemarin saya membahas soal euforia, kemenangan Timnas kita, Timnas Indonesia saat melawan atau menghadapi Arab Saudi, dan perkembangan Timnas kita, Timnas Indonesia, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama zona Asia, maka di konten kali ini teman-teman, saya ingin menghadirkan sebuah pembahasan penting soal pelatih kepala Timnas Indonesia yaitu Sintayong yang sudah memanggil 33 nama untuk Piala AFF yang akan digelar pada bulan Desember mendatang. Bagi sebagian dari kalian, mungkin AFF tidak semenarik kualifikasi Piala Dunia 2026 atau Piala Asia. Tapi ini tetap menjadi laga yang seru, mengingat Indonesia biasanya memang mengandalkan, sebelum-sebelumnya begitu ya, mengandalkan turnamen ini untuk berkembang. Tapi sejak masuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, memang fokus Indonesia itu sudah teralih. Tapi bukan berarti menganggap Piala AFF itu tidak penting. Buktinya, di Piala AFF ini, Sintayong memanggil pemain-pemain, terutama pemain-pemain muda, yang punya potensi besar untuk memperkuat timnas kita, Timnas Indonesia Senior. Apalagi sepertinya para pemain muda yang akan tampil di Piala AFF ini, bakalan Sintayong pakai, bakal digunakan di Piala Asia U23 nanti. Meskipun masih lama, tapi sepertinya Sintayong sudah memikirkan soal itu gitu ya, soal masa depan timnas kita, Timnas Indonesia. Menurut saya teman-teman, sangat baik juga begitu kalau timnas kita itu punya dua tim. Ini adalah regenerasi untuk Timnas Indonesia yang perjalanannya itu masih sangat panjang di level dunia. Dan menurut saya ini juga termasuk pembinaan. Pembinaan dalam arti memberdayakan para pemain muda untuk bisa tampil di timnas senior nantinya agar mereka bisa memiliki lebih banyak pengalaman. Nah, kembali lagi ke persiapan Piala AFF yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang, teman-teman. Pelatih timnas kita, pelatih Sintayong, itu sudah menetapkan dan memanggil nama-nama pemain untuk persiapan menuju Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Untuk ajang tersebut, Sintayong itu memanggil 33 nama sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yang didominasi oleh para pemain muda yang usianya berada di bawah usia 22 tahun. Ini memang sesuai rencananya untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Meskipun begitu teman-teman, Sintayong tetap memanggil beberapa pemain di atas 22 tahun ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 kali ini. Misalnya seperti pemain-pemain Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Sintayong juga menyertakan sejumlah pemain abroad ya, pemain yang berkarir di luar negeri ke timnas kita. Misalnya pemain seperti Justin Hapner, kemudian Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, dan kemudian Rafael Struijk. Selain itu, Sintayong juga memberikan kesempatan untuk kembali ya, kesempatan kepada Ronaldo Kuateh untuk comeback, untuk kembali ke timnas Indonesia. Penyerang Muangthong United itu memang sempat absen lama karena mengalami cedera, akhirnya tidak dipanggil ke timnas Indonesia, dan kali ini dia diberi kesempatan oleh Sintayong untuk kembali, untuk comeback ke timnas kita, timnas Indonesia, dan seharusnya ini bisa menjadi kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa bagi Ronaldo untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan Sintayong langsung. Karena siapa tahu gitu ya, kalau dia mampu mengeluarkan performa terbaiknya dan tampil sangat luar biasa bersama timnas Indonesia kali ini, ya bisa saja dia nanti bakalan dipanggil ke timnas senior atau paling tidak ke timnas Indonesia usia 23 tahun. Yang jelas, turnamen kali ini harus digunakan oleh Ronaldo Kuateh sebaik mungkin untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan Sintayong. Kemudian teman-teman, selain nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, Timnas Indonesia kali ini itu juga banyak diisi oleh pemain Timnas Indonesia U20 saat ini.
seperti misalnya Donitri Pamungkas, kemudian ada Kadek Ariel Priyatna, ada Sultan Zaki, dan kemudian Arhan Kakak. Selain daripada itu, ada juga alumni Timnas U20 yang sempat dilatih oleh Shin Taeyong untuk Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia lalu gitu ya. Seperti misalnya Cahya Supriyadi, Ahmad Maulana Syarif, Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan kemudian ada Zenadin Faris. Selain itu teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dari susunan nama-nama yang dipanggil oleh Shin Taeyong, ternyata memang ada beberapa pemain yang terbilang sebagai wajah baru gitu ya, panggilan baru, yaitu Alvan Sueb, kemudian Mikael Alfredo Tata, Rivaldo Enero, dan kemudian Armando Robert Oropa. Mereka adalah wajah-wajah atau pemain-pemain baru yang dipanggil ke pemusatan latihan yang akan dilakukan di Bali Training Center sebelum kemudian terbang ke Myanmar untuk melakoni laga perdana. Nah, kalau kita perhatikan dari nama-nama yang dipanggil, terlihat Shin Taeyong hanya mempertahankan 8 pemain dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk Piala AFF tahun 2024. Kedelapan nama tersebut adalah Muhammad Ferrari, kemudian ada Justin Hubner, ada Asnawi Mangkualam, kemudian Pratama Arhan, Irfan Yener, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan kemudian Rafael Strike. Kecuali Asnawi Mangkualam, 7 pemain yang saya sebutkan tadi itu menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November ini, yaitu ketika Timnas Indonesia dibantai Jepang dengan skor 0-4 pada 15 November dan saat menghajar Timnas Arab Saudi 2-0 tanpa balas pada 4 hari berselang di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk nama-nama seperti Ivar Yener, kemudian Rafael Strike, dan kemudian Marcelino Ferdinand, tentu saja masih menunggu izin dari klubnya gitu ya. Tetapi untuk Rafael Strike, kabarnya pemain ini itu bakal baru dilepas oleh klubnya atau diizinkan oleh klubnya kalau Timnas Indonesia sudah masuk semifinal. Sementara untuk Marcelino Ferdinand, menurut kabar yang disampaikan oleh Coach Nova Arianto, kabarnya pemain muda yang satu ini kemungkinan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia mendekati hari H kompetisi. Dengan dipanggilnya beberapa pemain dari Timnas Senior teman-teman, pemain-pemain seperti misalnya Muhammad Ferrari, kemudian Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, kemudian Pratama Arhan, Ivar Yener, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan yang terakhir tentu saja pemain depan kita yaitu Rafael Strike. Ini menunjukkan bahwa Piala AFF itu sangat penting gitu ya bagi pelatih Shin Taeyong. Karena walau bagaimanapun Piala AFF sejauh ini itu masih menjadi turnamen paling besar terutama di Asia Tenggara. Sekaligus menjadi barometer kekuatan tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Memang sejak Indonesia tampil di Piala Asia dan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, piala ini, AFF maksud saya, itu begitu kurang prestisius. Tapi tetap saja ini kompetisi antar tim, antar negara se-Asia Tenggara. Di mana sedikit banyak juga mempertaruhkan nama negara. Dan kalau menang juga bisa mengangkat gengsi dan reputasi tim kita, timnas kita gitu. Artinya tidak bisa kita tampik bahwa Piala AFF tetaplah piala yang kita nanti-nantikan. Meskipun bukan menjadi syarat utama bagi sebuah tim untuk disebut sebagai Raja ASEAN. Tetapi yang jelas teman-teman, Piala AFF itu menjadi salah satu turnamen yang juga mampu menyedot perhatian pendukung masing-masing tim. Dimana seperti yang sudah saya bilang tadi, turnamen ini itu sedikit banyak juga mempertaruhkan gengsi dan nama besar negara kita, negara Indonesia, dan negara-negara yang lain. Oleh sebab itu, Shin Taeyong tahu betul gitu ya, nama besarnya kembali dipertaruhkan kali ini meskipun level Piala AFF. Sukses membawa skuad Garuda, skuad Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentunya akan semakin lengkap begitu jika juara Piala AFF kali ini bisa direngkuh
bisa kita raih. Terlebih Shin Taeyong belum sekalipun memberikan sekeping medali atau trofi kepada rakyat Indonesia, kepada para pecinta timnas Indonesia sejak dia melatih timnas kita, timnas Indonesia. Meskipun itu bukan barometer keberhasilan utama dari Shin Taeyong. Tetapi itulah kenapa dengan skuad muda yang dipanggil, Shin Taeyong berharap timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF tahun ini. Artinya, kalau target minimalnya adalah masuk semifinal, maka target besarnya, target maksimalnya adalah masuk final dan juara. Itu tidak bisa kita lupakan gitu ya. Bagaimanapun, setiap tim yang bertanding di sebuah kompetisi, apapun kompetisinya, tetap tujuannya adalah untuk meraih gelar. Meskipun regenerasi juga menjadi hal yang penting. Tapi apakah kesempatan untuk meraih titel juara kali ini itu cukup besar? Saya kira bukan hanya cukup, tapi juga sangat besar. Itu bisa kita lihat dari situasi saat ini, di mana pelatih Shin Taeyong memiliki pemain-pemain muda berbakat potensial yang sedang on fire. Termasuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Struijk. Sejumlah nama yang dipanggil dan akan mengikuti pemusatan latihan di Bali Training Center adalah nama-nama yang menorehkan prestasi dan sensasi, baik itu di level timnas kelompok umur maupun timnas senior. Sebut saja misalnya Kadek Arel dari Bali United, kemudian ada Ronaldo Kuateh dari FC Muang Thong Thailand, kemudian Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Pratama Arhan dari Suwon FC, kemudian ada Asnawi Mangku Alam dari Port FC Thailand juga, Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, dan Kakang Rudianto yang bermain untuk Persib Bandung. Apalagi Shin Taeyong juga memanggil nama atau pemain seperti Rafael Struijk dari klub Brisbane Roar, Australia. Kemudian ada juga Justin Hubner yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21, ini di Liga Inggris, kemudian Ivar Jenner dan kemudian Marcelino Ferdinand. Ini adalah nama-nama yang menurut saya sedang on fire karena baru tampil di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini bisa nanti kita harapkan membawa Indonesia meraih juara pada Piala AFF tahun ini. Tapi syaratnya memang ya terlebih dahulu masuk semifinal gitu ya. Karena pemain seperti Rafael Struijk itu kan baru mau dilepas oleh klubnya kalau gitu ya, kalau Indonesia mampu menembus babak semifinal, dan itu bisa menambah peluang Indonesia untuk juara semakin besar gitu ya. Kalau misalnya Rafael Struijk bisa bergabung. Terlepas dari semua itu teman-teman, dimanapun dan apapun turnamennya, besar atau kecil levelnya, kita tetap harus memberikan dukungan penuh untuk Garuda, untuk timnas kita, timnas Indonesia yang kita banggakan. Mari kita tunggu bagaimana nanti turnamen AFF akan berjalan dan kita beri dukungan. Dan mudah-mudahan kita doakan di AFF kali ini timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong dengan pemain-pemain muda potensial yang sudah dipanggil bisa membawa Indonesia meraih titel juara untuk Piala AFF tahun 2024. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti saya, sudah menonton video-video yang sudah saya unggah, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.